Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dan hakikat perjanjian kerja. Jadi rekan-rekan mahasiswa bahwa ketika terjadi hubungan kerja antara si buruh dengan pengusaha, maka dibuatlah suatu kesepakatan kerja, dibuat suatu kesepakatan kerja yang berupa suatu perikatan, yang di dalam dunia atau hukum ketenagakerjaan disebut dengan perjanjian kerja. Secara praktikalnya, perjanjian kerja ini ada yang dibuat secara tertulis. Pada umumnya dibuat secara tertulis, karena itu merupakan nanti apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, maka yang menyangkut hal-hal yang diatur di dalam kesepakatan itu bisa diungkapkan sebagai suatu pembuktian di kemudian hari, maka dibuatlah suatu perjanjian kerja yang tertulis, meskipun di dalam praktiknya banyak perjanjian-perjanjian kerja, artinya kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan secara lisan terhadap perusahaan-perusahaan, misalnya usaha-usaha misalnya UMKM dan lain sebagainya di dalam praktiknya seperti itu. Jadi kita kembali ke materi kita, unsur-unsur dan hakikat perjanjian kerja. Jadi rekan-rekan mahasiswa, seperti kita bahas terdahulu, bahwa di dalam suatu perjanjian kerja itu terdapat beberapa elemen atau unsur-unsur yang kita bahas pada waktu yang lalu. Jadi di dalam suatu perikatan, suatu perjanjian kerja, itu tentu adanya unsur pekerjaan. Pekerjaan apa yang harus dilaksanakan oleh si buruh, oleh si pekerja di dalam menjalankan prestasinya di dalam suatu perikatan itu, Apakah misalnya membersihkan melakukan penjualan misalnya dalam perjanjian selling marketing, atau melakukan membuat suatu produk lain sebagainya, Tentunya semua ini ada standarisasi daripada suatu pekerjaan yang akan dilakukan, Jadi sudah ada standar terukur yang diberikan oleh si pemberi kerja atau si pengusaha untuk nantinya si pekerja itu akan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan perintah dan standar produk yang harus dia buat misalnya, Kemudian adanya unsur perintah. Unsur perintah itu tentu diberikan oleh si pemberi kerja atau si perusahaan atau si pengusaha, Jadi harus diperintah dia, bukan dia si buruh itu bukan melaksanakan pekerjaan itu sesuka hatinya, Artinya harus ada unsur perintah di situ. Kemudian adanya upah, Jadi atas pekerjaan yang dilakukannya, atas produktivitas yang dilaksanakannya itu, maka dia diberi upah sesuai dengan kesepakatan. Apakah upah itu dibayar setiap hari, apakah upah itu dibayar per mingguan, atau 1 bulan dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kita coba melihat nanti bagaimana sahnya satu perjanjian itu, termasuk perjanjian kerja. Rekan-rekan mahasiswa, kalau kita kembali kepada unsur-unsur dari suatu perjanjian itu sesuai dengan pasal 1320 buku ketiga KUH Perdata, maka perikatan itu mempunyai parameter atau mempunyai sesuatu persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, Kalau perjanjian itu tidak sah, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan, Pertama tentu sahnya suatu perjanjian itu adanya kesepakatan,
adanya konsensus, adanya agreement itu. Jadi kesepakatan itu tidak boleh dipaksakan ya, tidak boleh orang dibawa tekanan ya, dipaksa dan lain sebagainya, diancam untuk membuat suatu kesepakatan itu, perjanjian itu tidak sah. Kemudian cakap berbuat hukum ya, cakap berbuat hukum maka harus melihat kepada subjek hukum itu ya, seseorang yang akan membuat suatu kesepakatan, membuat suatu perjanjian itu sudah memenuhi syarat tidak dia sebagai subjek hukum, ya, dia sudah dewasa, tidak ada masalah ya dengan psikologis dan lain sebagainya ya, misalnya tidak waras dan lain sebagainya, harus dilihat seperti itu. Jadi harus benar-benar orang yang punya kapasiti yang sesuai ya, yang sehat dan lain sebagainya. Kemudian perjanjian itu berdasarkan objek tertentu ya, tidak boleh dia secara general ya, tentang apa, tentang melakukan sesuatu, tentang menyerahkan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian kausa yang halal. Kausa yang halal itu bahwa perjanjian yang disepakati, yang dibuat itu ya, yang disepakati itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada ya, dengan undang-undang baik secara perdata, pidana dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh suatu perjanjian itu, misalnya perjanjian akan membunuh dan lain sebagainya, misalnya contohnya. Jadi itu tidak dibenarkan yang bertentangan ya dengan undang-undangnya. Itu ya kalau kita lihat persyaratan dari suatu perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, kita masuk kepada perjanjian kerja waktu tertentu ya. Jadi untuk PKWT ini, pekerjaan waktu tertentu itu diatur di pasal di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001. Ya. Itu labelingnya ya, PP itu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, kerja waktu dan waktu istirahat ya. Waktu kerja dan kerja istirahat. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, perjanjian kerja itu yang namanya PKWT itu ya paling lama dilaksanakan 5 tahun, nggak boleh lebih dari itu ya. Kalau misalnya lebih dari itu, maka dia harus diputus dulu hubungan kerjanya ya, kontraknya diputus dulu, nanti disambung lagi ya. Tapi ada waktu jeda untuk si pekerja untuk tidak mempunyai hubungan kerja dengan si pemberi kerja ya. Itu yang dimaksud dengan batas waktu ya. Selanjutnya kita pernah tahu ya, misalnya ada satu pekerjaan yang bersifat musiman ya, misalnya pekerjaan memanen sesuatu tanaman ya, maka atau memelihara satu tanaman, maka ketika perjanjian itu mau dibuat ya, hubungan kerjanya mau dibuat seperti apa, maka itu bisa masuk kepada PKWT ya. Jadi ketika selesai pekerjaan itu, artinya mulai dari menanam hingga panen, misalnya katakan 9 bulan ya terhadap satu jenis tanaman, maka ketika itu selesai panen, maka berakhir perjanjiannya ya. Maka hak dan kewajiban masing-masing para pihak itu sudah selesai ya. Perjanjian itu PKWT menganut kepada itu ya. Jadi bisa waktunya tertentu, bisa berdasarkan sifatnya karena musim dan lain sebagainya ya. Itu bisa tergantung apakah berdasarkan cuaca atau kondisi tertentu ya. Kemudian PKWT ini bisa juga ya dilaksanakan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah volumenya. Hari ini misalnya dikerjakan 5, besok dikerjakan 10, ya lusa dikerjakan 15 ya. Sehingga volume dan kadang-kadang ya ada waktu libur ya karena nggak ada bahan baku dan lain sebagainya. Itu bisa diatur ya, itu di pasal 10 ayat 1 ya. Kita bacakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya ya, artinya terhadap tertentu lainnya berdasarkan jenis sifat ya atau kegiatannya, karena dia tidak tetap gitu ya. Jadi pasal 5 ayat 3 itu
berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja atau buruh berdasarkan keadilan. Ya. Jadi PKWT ini mengatur juga terhadap pembayaran terhadap upah buruh itu bisa dilakukan harian ya ketika produktivitasnya itu tidak bisa diukur dengan misalnya bulanan dan sebagainya karena menyangkut bagaimana produktivitas daripada si pekerja ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, hakikat hubungan kerja antara pengusaha dan dengan pekerja itu jadi pada umumnya kalau kita melihat secara normatif ya, dari sisi pandangan normatif filosofis bahwa banyak ditemui suatu hubungan kerja yang tidak seimbang ya antara hak dan kewajibannya tidak seimbang antara buruh dan pengusaha sehingga terjadilah eksploitasi ya atau buruh itu tidak mendapatkan suatu keadilan yang sebenarnya ya kepada dari pengusaha sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada ya. Bahkan banyak kita lihat ya itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga bahwa eksploitasi itu kadang-kadang ya sangat berlebihan. Makanya kalau kita lihat, kita pernah baca apa namanya mendengar berita ya banyak perusahaan-perusahaan asing yang hengkang dari satu negara ke negara lain ya. Salah satu permasalahan itu adalah ya masalah upah buruh ya. Karena memang pengusaha itu pasti akan mencari upah yang rendah dan aturan yang sangat sederhana ya sehingga si buruh apa namanya bisa didapatkan dengan cukup signifikan banyak ya dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar ya. Nah, gitu ya. Meskipun ada hal-hal lain ya yang mungkin bisa terjadi sehingga perusahaan-perusahaan asing itu banyak hengkang dari Indonesia gitu. Poin kita terakhir rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi memang kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyangkut bagaimana rakyat warga negara itu berhak atas suatu pekerjaan. Kalau kita bacakan di pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ya, itu ya suatu hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kita. Ya. Jadi setiap rakyat, setiap warga negara itu berhak atas suatu pekerjaan. Ya. Berhak untuk hidup layak ya, mendapat perlakuan dan imbalan yang adil ya sesuai dengan hubungan kerja. Kemudian lagi ya pengertian ini imbalan itu tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan ya. Kemudian tidak boleh mendapatkan suatu perlakuan yang diskriminatif ya atas hubungan kerja itu di tempat kerja ya. Makanya dulu saya waktu di industri perkebunan dulu ada namanya sertifikat sertifikasi bisnis dan HAM ya. Ini menyangkut beberapa aspek-aspek ketenaga kerjaan juga ya. Jadi standar-standar hak asasi manusia di dunia ya. Itu bagaimana setiap perusahaan itu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya ya terstandarisasi ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu saja poin kita pada pertemuan kita ini.
Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.